di sini memang saya tekankan bahwa di sini hanya showroomnya aja, dan workshopnya sih memang nggak ada workshopnya di sini. Tapi saya bisa jelaskan tentang bagaimana proses membatik dari awal sampai akhir nantinya. Jadi nanti workshopnya saya jelaskan aja bagaimana prosesnya, kan kalau saya lihat di situ kan dia juga ada pertanyaan tentang proses juga. Jadi mungkin dari mana silahkan aja dulu, dari siapa dulu yang mau bertanya, dan nanti arahnya jelas. Bapak izin bertanya, apa saja bahan utama yang digunakan dalam pembuatan batik Cianjur? Dan dari mana bahan-bahan tersebut? Kalau bahan baku, memang kita bahan baku itu pertama kita yang jelas kan kain ya, karena memang kita prosesnya memakai kain. Kain itu berupa bentuk kain putih atau yang populer itu disebutnya kain mori ya. Dan bahannya itu berupa kain katun, kain viskos ataupun kain sutra. Jadi bahan-bahan itu hanya untuk membatik itu hanya bisa dipakai bahan-bahan dengan serat alam. Jadi serat alam itu ya tadi yang saya sebutkan, macam katun dari kapas, viskos itu dari batang-batang pinus, terus sutra kita tahu sendiri dari ulat sutra. Untuk batik-batik kain-kain yang polyester, nylon kita nggak bisa, karena memang prosesnya ya satu itu, keduanya memang kita prosesnya dengan pencelupan pewarnaan dan proses dingin ya pewarnaannya. Jadi kalau bahan-bahan polyester itu prosesnya dengan pewarnaan dengan air panas. Kemudian dari mana asalnya? Kemudian bahan baku di samping tadi ya kain, kemudian ada juga lilinnya. Lilin itu kita memang apa ya, asal kita bikinnya memang kita harus karena batik itu harus memakai lilin ya. Tanpa memakai lilin itu tidak bisa disebut batik gitu. Jadi saya ungkapkan dulu definisi tentang batik itu, bahwa batik itu adalah proses pelekatan ataupun pencantingan lilin pada sehelai kain, kemudian diwarnai, dan lilin itu sebagai perintang warnanya. Jadi prosesnya harus memakai lilin. Tanpa memakai lilin itu tidak bisa disebut batik. Jadi tapi lilin juga bukan seperti lilin yang ada di pasaran, yang hanya misalnya pas lagi lampu mati itu bukan kayak begitu lilinnya bentuknya. Jadi lilinnya memang lilin khusus untuk membatik itu beda. Nah, yang pertama itu ada kain dan lilin, kemudian ada juga pewarnanya, karena batik juga kan diwarnai juga kan, warna cat warnanya macam-macam namanya, ada pewarna naftol, indigo sol, kemudian pewarna reaktif, itu nama-nama dari pewarna tadi. Intinya itu, jadi intinya kain, lilin, kemudian bahan baku itu adalah pewarna. Nah, intinya tiga itu untuk membuat batik itu. Kemudian asalnya dari mana? Untuk sementara ini kita memang masih mendatangkan bahan baku itu dari daerah batik di Pekalongan gitu. Karena di sini memang kita nggak ada. Jadi kalaupun ada juga agak sulit juga didapatkan gitu ya. Untuk kain khusus untuk batik juga sulit. Terus pewarnanya juga berbeda, agak sulit juga, memang khusus kita datangkan dari Pekalongan. Dan untuk alatnya hanya Alatnya itu ada
kalau peralatannya itu satu ya, karena batik itu kan ada batik tulis, ada batik cap ya. Nah, peralatan itu satu canting. Canting juga ada dua macam, ada canting tulis, ada juga canting cap. Canting itu berfungsi untuk menempelkan lilin pada sehelai kain. Nah, ada canting tulis, ada canting cap di situ. Nah itu kemudian peralatan yang lain lagi, misalnya untuk batik cap kita juga harus ada mejanya, meja capnya sendiri untuk menempelkan kain, misalnya kain tempelkan di meja, kemudian dicapkan pakai canting cap tadi. Nah itu peralatan intinya dari canting tulis, canting cap, kemudian meja cap, kemudian ada juga sebenarnya kompor untuk memanasin lilinnya, kemudian ada loyang untuk menaruh lilinnya sendiri. Itu kemudian untuk nanti pas pewarnaan ada lagi alatnya sendiri, jadi ada pakcuk juga. Kemudian proses pelorotan ada lagi, misalnya ada bak untuk pelorotan, untuk melorotkan lilinnya tadi. Peralatannya itu. Tahap-tahap pembuatan batik sama tekniknya gimana Pak? Jadi proses pembuatan batik itu pertama untuk batik tulis misalnya. Batik tulis ini kita ambil sehelai kain dulu dengan ukuran yang kita inginkan. Misalnya kita untuk baju biasanya baju itu 2 meter lah, 2 meteran atau 2 meter 20. Nah, kita potong dulu sehelai kain itu. Kemudian kalau untuk batik tulis, kemudian kita gambar dulu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini gambarnya bentuknya bunga-bunga atau bentuk pohon yang lain. Kita gambar dulu pakai pensil di atas kain putih tadi. Nah, sampai penuh semuanya gitu ya. Sampai penuh di situ apa sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Nah setelah itu dari gambar itu baru nanti diikutin gambar yang tadi pakai pensil tadi, diikutin dengan canting tadi, canting tulis. Misalnya bentuknya bunga ya ikutin bentuk bunganya seperti apa. Untuk batik tulis nanti prosesnya. Nah setelah selesai nanti pencantingan itu, nah kemudian proses keduanya setelah itu diwarnai. Jadi proses pewarnaan atau pencelupan. Nah, setelah ketemu warna, udah selesai warna, misalnya kan itu, nah ini kan diwarnainya semua, warna merah, biru, apa-apa. Ini untuk batik yang satu warna ya. Nah, setelah selesai diwarnain, nah, kemudian dari pewarnaan itu kemudian diproses di pelorotan. Pelorotan itu adalah proses untuk menghilangkan lilin tadi. Jadi lilin yang tadi ditempel itu, yang lilin tadi hilang, lepas. Nah, setelah lepas nanti terbentuklah motif-motif batik itu sendiri. Nah, jadi yang tadi kena lilin tadi itu tidak terwarnai, jadinya mungkin bentuknya putih misalnya begitu. Jadi yang tidak kena lilin itu yang terwarnai. Bisa berapa lama waktunya dari proses sampai waktunya jadi? Itu relatif ya, bahwa relatif karena tergantung daripada kerumitan motifnya itu sendiri. Karena namanya batik itu nanti bisa divariasikan, kemudian misalnya warnanya dari satu, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan nggak terbatas warnanya nanti. Misalnya warna itu dicelup
udah dicelup, kemudian ditutup lagi pakai lilin lagi, dicelup lagi, kemudian ditutup lagi, celup lagi, kemudian dilorot lagi, ditutup lagi. Nah itu tergantung variasi nanti dan efek yang akan kita inginkan. Kalau di sini lebih banyak menggunakan batik tulis atau batik cap? Hampir sama lah ya, antara batik tulis dan batik cap itu kita hampir sama. Karena di batik cap juga awalnya di batik cap divariasikan itu ke batik tulis juga. Jadi ada yang istilahnya kita semi batik tulis. Tapi khusus juga untuk batik cap misalnya kita bisa dilihat dari yang batik tulis yang mana, yang batik cap yang mana. Kira-kira sama aja antara batik tulis dan batik cap. Itu kan motif batik kan masih banyak ya Pak yang di sini yang Cimahi lima. Terus motif khas Cimahi yang paling terkenal itu apa Pak? Ada 5 kan Pak? Ya, saya jelaskan dulu tentang motif batik Cimahi. Motif batik Cimahi itu temanya ada 5 motif. Yang pertama itu motif cirende. Kemudian motif cirende itu adalah motif-motif yang bernuansa singkong ya. Daun singkong, batang singkong, buah singkongnya, segala macam yang berhubungan dengan singkong. Kemudian motif keduanya itu adalah ciawi-tali. Ciawi-tali itu motif yang bernuansa bambu, batang bambu, daun bambu, ranting bambu, dan anyaman bambu yang berhubungan dengan bambu. Kemudian yang ketiga itu motif bujang. Bujang karena memang di Cimahi itu adalah bagian daripada Jawa Barat, tidak tepat di daerah bujang. Kemudian yang keempat itu motif puspik militer. Puspik militer kan dekat kampus itu banyak sekali puspik ya. Makanya Cimahi itu memang banyak sekali puspik militer. Akhirnya kita angkat menjadi motif militer ya, bentuknya ya macam-macam. Ada yang nuansa militer, ada senjatanya, ada pistol, ada granat dan segala rupa yang kita aplikasikan dalam bentuk batik. Kemudian yang kelima itu motif Curug Cimahi. Curug Cimahi. Jadi Curug Cimahi itu memang tempat ikonik juga di Cimahi yang tapi sekarang sudah menjadi bagian daripada Bandung Barat. Cimahi itu Curug Cimahi itu secara lokasi ini nggak apa-apa, tapi tetap kadang namanya yang terkenalnya ya Curug Cimahi gitu. Nah itu yang paling terkenal antara itu sebenarnya semuanya sama, tapi yang khas sekali ya, gitu. Oh ini tuh ikonik lah kalau saya bilang ikonik itu ciawi-tali. Jadi ikonik lebih kalau orang lihat motif bambu, Cimahi gitu. Itu lebih ikonik. Kan kita ada 5 motif ya Pak. Nah dari 5 motif itu ada maknanya nggak sih Pak? Itu makna dari khusus apa filosofi gitu. Ya. Jadi dari 5 motif itu sebenarnya kan kita buat pada saat itu juga bukan asal buat juga. Karena memang pada saat itu kenapa diberikan tema 5 tema motif tadi, itu juga ada filosofinya di masing-masing gitu. Misalnya pada saat itu ditentukan motif cirende. Cirende itu adalah satu tempat di daerah Cimahi di selatan. Di sana ada kampung adat namanya Kampung Cirende. Di situ Kampung Cirende itu di situ penduduknya makanan pokoknya dari singkong gitu. Jadi diambil dari filosofi bahwa makanan khas dari daerah Cirende yang merupakan kampung adat di daerah Cimahi terbuat dari singkong makanan pokoknya. Jadi kenapa ambil Cirende dengan singkong? Kemudian misalnya ciawi-tali. Nah, ciawi-tali itu ya bernuansa bambu tadi. Itu juga masuk di daerah Cimahi ya, ciawi-tali itu ciawi-tali yang merupakan dekat Pemkot sini, Pemkot Cimahi. Nah konon dulu ceritanya sebelum ada Pemkot, sebelum ada perkampungan di situ pada itu banyak
banyak sekali ditumbuhin oleh hutan bambu di situ. Dulu sekali itu udah. Nah, itu kata sesepuh yang ada di Cimahi di sini. Nah, makanya diambillah si alih-alih itu untuk menjadi motif, salah satu tema motif batik itu. Nah, yaitu tadi daun bambu, batang bambu, ranting bambu dan segala rupa yang berhubungan dengan bambu itu. Kemudian yang ketiga itu motif kujang. Kenapa motif kujang juga diambil? Karena memang kita ingin menunjukkan bahwa Cimahi itu adalah bagian daripada Jawa Barat yang mempunyai senjata khas kujang di situ. Nah, kujang itu adalah senjata khas asli Jawa Barat di situ. Dan Cimahi kita ambil karena memang kujang ini, bahwa Cimahi itu menunjukkan bahwa Cimahi itu kita memang dari bagian daripada Jawa Barat itu sendiri. Kemudian puskut militer. Puskut militer itu memang filosofinya memang daerah wilayah Cimahi ini yang kalau dihitung hampir 30% dari seluruh wilayah Cimahi ini adalah terdiri dari militer di situ. Puskut militer, makanya luasnya itu hampir sepertiganya itu dikuasai oleh militer di Cimahi. Makanya ya, karena dari situ itulah diambil motif khas di puskut militer di situ. Kemudian yang keempat adalah Curug Cimahi. Curug Cimahi itu tadi bahwa kita punya tempat wisata ataupun tempat yang menarik di Cimahi itu, ikoniknya kita punya curug juga yang namanya Curug Cimahi. Yang seperti tadi saya katakan bahwa walaupun mungkin daerahnya sudah sekarang masuk bagian barat, tapi tetap orang di sini mengenalnya adalah Curug Cimahi. Nah, itu mungkin filosofi daripada motif-motif yang ada di Cimahi. Karena barusan ada motif makna-makna di motif, terus motif yang paling Cimahi. Nah, sekarang yang ngedesain batik Cimahi itu siapa? Yang pertama. Yang pertama kali memang gini, jadi perjalanannya begini. Pada saat kita juga belum terlibat masalah tentang pengembangan batik Cimahi karena kita sudah tengah ya. Awal mulanya itu diinisiasi oleh Ibu Wali Kota Cimahi pada saat itu, bahwa Ibu Atik Ito Kohlia pada saat itu ingin mempunyai batik khas Cimahi. Cuman supaya batik ini berbeda dengan daerah-daerah lain, bagaimana supaya motif-motifnya itu yang khas Cimahi gitu. Jadi dikumpulkanlah para sesepuh Cimahi yang ada di sini, kemudian akhirnya ditentukan kan itu tadi 5 tema motif yang sudah ditentukan tadi. Jadi dari 5 tema motif itu kemudian supaya ini bisa terwujud, bukan hanya sekedar cerita ataupun angan-angan, misalnya kemudian dilombakan di masyarakat luas bahwa kita mau membuat batik tema motifnya ada 5 tadi: Cirende, Jawitali, Puskit, Kujang, dan itu Curug Cimahi tadi. Kemudian dilombakan, dan setelah dilombakan kemudian kan itu nanti motif-motif desain-desainnya kan masuk ke panitia. Dari desain-desain itu kemudian dipilihlah nama-nama yang bagus motifnya, kemudian diambillah juara 1, juara 2, juara 3-nya. Nah, itu udah selesai lah di situ pembuatan motif yang batiknya itu. Nah, kemudian dari pembuatan motifnya itu kan kemudian supaya jadi ke batik kan, nah barulah kita ini terlibat di situ. Terlibat bagaimana membuat supaya motif itu bisa diaplikasikan di dalam kain, bukan hanya di dalam kertas. Pada saat itu hanya di kertas saja, kertas gambar motifnya seperti ini, di kertas gambar motifnya seperti ini.
belum jadi karirnya. Kita lah pada saat itu yang mengembangkan untuk menjadi batik Cimahi. Untuk mengajar batiknya apa biasanya ada berapa? Ada 12 orang ya, kita ambil dari masyarakat sekitar, jadi orang Cimahi juga sebenarnya. Pembuatannya di sini Pak? Oh enggak di sini, kalau workshopnya memang nggak di sini, di kampung di agak jauh dari sini karena memang kalau batik itu kan memang ada satu, kalau di perumahan ini kan ada limbahnya juga, polusinya juga, akhirnya kita ambil yang agak di luar jauh perumahan. Bagaimana mereka dapat keterampilannya? Terus atau ada pelatihan khusus atau memang belajar dari generasi ke generasi? Jadi awalnya begini, memang di Cimahi itu memang kita kan bukan daerah batik ya. Jadi mereka juga kan tidak ada yang mempunyai basic dia memang sudah pintar batik itu kan nggak ada gitu. Jadi akhirnya ada orang-orang yang memang pada saat itu yang butuh pekerjaan, tapi dia keterampilannya dengan keterampilan yang berbeda gitu. Mungkin ada tukang bangunan lah, ada yang tukang apa, ya keterampilannya berbeda. Akhirnya kita ambil lah, kalau mau kerja di sini, tapi dengan batik gitu. Nah di batik ini akhirnya kita latih dulu lah mereka. Kita ada yang disekolahkan membatik, kita ajarin tentang batik itu sendiri. Nah dilatih sendiri tentang batik itu. Nah kemudian setelah dia bisa, kemudian ada berapa orang lah pada saat itu, nggak banyak sih, 3 orang lah kita latih tentang batik dari awal sampai akhir. Setelah dia bisa batik, kemudian berikutnya mereka lah yang melatih, bertugas untuk melatih, misalnya ada karyawan yang baru pengen kerja atau masuk, nah dia lah yang melatih tentang batik itu. Terus di sini Pak ada nggak komunitas atau kelompok pengrajin batik yang saling berkaitan? Kalau komunitas sebenarnya kan kalau kita memang nggak banyak ya, karena memang kita bukan daerah batik seperti daerah Pekalongan, Cirebon, Jogja, Solo, bukan. Jadi kita memang paling di sini tuh ada 2 tempat, cuma 2 tempat juga yang satu juga belum. Nah, awalnya sih 5. Di sini awalnya ada 5 tempat yang mengembangkan batik Cina itu. Berkembangnya ke sini mungkin akhirnya tempat ya kita di sini yang masih mengembangkan batik, memproduksi batik Cina. Yang lain sudah pada memproduksi lagi. Ya, komunitas ya paling kita juga sama komunikasi sama ini masih sering lah, karena dulu awalnya kita bareng-bareng semua. Bagaimana Pak cara pemasaran batik di Cimahi? Yang diproduksi di sini ya? Ya, jadi untuk batik ini memang kita cara pemasarannya, kita ada showroom di sini. Jadi pemasaran secara offline dan juga pemasaran secara online. Kalau offline-nya ya kita dengan showroom yang ada di sini, dan kita ada promosi juga baik media cetak ataupun elektronik awalnya pada saat itu. Kemudian dengan cara pameran-pameran di luar, pameran tingkat kota, kemudian tingkat provinsi ataupun tingkat nasional, kita suka ikutin. Apakah batik Cimahi diekspor ke luar negeri Pak? Kalau diekspor enggak ya, karena memang kita belum ada market untuk ekspor ke sana. Tapi mungkin pernah juga beberapa kali kita turis asing karena ingin tahu kita kami sini, mereka ingin tahu tentang batik Cimahi, batiknya seperti apa, mereka datang di sini dan beli, mungkin dibawa juga ke negaranya. Dijualnya dalam bentuk
kain, baju yang lain, atau misalkan khusus aja kain gitu di sini? Di sini ada beberapa yang produknya, yaitu ada kain itu ada juga baju laki, baju perempuan, ada juga sal, ada juga untuk selendang, ya macam-macam. Bagaimana industri batik ini mempengaruhi perekonomian di desa, Pak? Kita perumahan di desa. Ya, kalau secara umum ya mereka ini yang kalau secara perekonomian yang jelas yang berpengaruh adalah mereka yang tadinya tidak ada pekerjaan, kemudian mereka akhirnya ada pekerjaan di situ, khususnya pengrajinnya di situ. Juga berpengaruh buat mereka akhirnya mereka ada pekerjaan, ada penghasilan di situ, khususnya pada mereka karyawan-karyawan. Apakah ada pendukung dari pemerintah atau organisasi lain untuk industri batik di sini? Pemerintah awalnya kan seperti tadi ya, bahwa kita itu mengembangkan batik Cimahi ini memang dukungan dari pemerintah Cimahi sendiri. Ya, jadi kita diminta untuk mengembangkan batik Cimahi dari pemerintah. Dan dukungan dia juga misalnya memberikan order tentang batik seragam, batik, kemudian memberikan fasilitas pameran tingkat Cimahi, tingkat kota, tingkat provinsi dan segala macam. Itu mereka dukung juga untuk ke arah sana. Pamerannya bisa termasuk festival juga ya? Ya, kita ikuti misalnya tingkat-tingkatnya. Pada saat itu juga kita melakukan budaya kenapa festivalnya itu ada yang didukung oleh misalnya Batik Cimahi, memperkenalkan Batik Cimahi ke daerah luar gitu. Betul. Karena event-event ya, ada event misalnya menjang jajatan, kemudian kita dukung tentang Kemudian Pak, kan pasti ada tantangan gitu ya. Tantangan terbesarnya yang dihadapi dalam produksi batik di Cimahi ini apa, dan bagaimana mengatasi masalah ini? Tantangan tentang batik ini sebenarnya ya sama aja dengan tantangan bisnis yang lain ya. Pertama, yang penting sebenarnya tantangan itu pasti ada dari segi pemasaran, karena memang kita ini kan memang bukan daerah batik ya. Iya. Jadi orang nggak kesini itu kan bukan mencari batik gitu. Mungkin misalnya datang ke Cimahi mau nyari apa gitu istilahnya, mah nggak ada yang paling nggak jalan-jalan gitu. Nggak khusus misalnya kita datang ke Pekalongan atau ke Jogja, Solo, itu kan orang memang daerahnya batik gitu. Jadi orang datang ke sana itu mau nyari batik lah. Itu tantangan buat kita yang bahwa orang ke Cimahi itu mereka hanya sekedar lewat saja. Nah, itu yang menjadi tantangan sampai sekarang. Nah, cara ngatasinya ya bagaimana ya, supaya kita lebih banyak berpromosi ya, berpromosi. Mungkin orang kadang datang ke sini itu karena promosi kita, mungkin ada di media cetak, ada di media elektronik juga sudah ada promosi tentang batik Cimahi itu sendiri. Iya, tapi kan sekarang juga Pak di mata kuliah PGSD udah ada membatik Cimahi, berarti udah ada perkembangan yang cukup pesat gitu untuk memperkenalkan batik Cimahi ke wilayah-wilayah yang emang di luar Cimahi gitu Pak. Ya. Saya juga di luar Cimahi Pak. Oh gitu ya. Iya, saya dari Padalarang. Dari Padalarang, Bandung Barat ya. Iya. Soalnya kan kalau kuliah itu tidak hanya di satu wilayah aja, misalkan ada yang dari luar wilayah kos kuliah di sini betul, gitu ya. Nah. Itu juga udah perkembangan gitu buat mengenal batik Cimahi itu kayak gimana sih gitu. Ya.
ya minimal promosi lah gitu. Iya. Bahwa Cimahi itu ada batik ya, ada. Nah, minimal begitu. Nah, itulah mungkin cara nggak langsung promosinya dari situ. Sampai pameran-pameran juga kita sering ikutin gitu loh. Oh, Cimahi itu ternyata punya batik yang bisa dilihat dari daerah-daerah lain. Kemudian apakah ada rencana untuk inovasi atau pengembangan produk batik Cimahi di masa yang akan datang? Kalau inovasi produk kita selalu berinovasi ya, karena memang produk itu tanpa kita inovasi ya nanti akan bosan dan tenggelam sendiri gitu. Makanya kita selalu ngikutin tren motif, tren-tren warna dari daerah-daerah lain. Apa sih sekarang yang sedang tren, yang sedang disukai oleh masyarakat, dan kita yang buat seperti itu. Batik itu ya Pak melekat dengan budaya dan tradisi di Indonesia. Nah sekarang apa peran batik dalam budaya dan tradisi di lokal Cimahi? Apa misalnya? Jadi kalau memang batik itu kita peran budayanya memang kita jadi gini, karena kita memang mengangkat satu bahwa batik itu adalah budaya khas Indonesia ya, terutama batik itu budaya khas Indonesia. Kemudian kita memang lestarikan dengan cara misalnya prosesnya, karena memang batik itu kan sekarang udah macam-macam ya, mungkin ada batik printing, ada batik cap, batik sablon segala macam, batik digital print, nah, itu banyak bentuknya. Tapi bahwa kita selalu mengedukasi para pelanggan kita bahwa batik itu berbeda dengan batik yang ada di pasaran begitu. Jadi kalau batik itu harus pakai lilin, prosesnya seperti ini. Kemudian kita hasilnya pun nilai seninya pun akan berbeda dengan batik-batik printing ataupun batik sablon gitu. Jadi disitulah kita melestarikannya di situ. Jadi cara melestarikan budaya khas batik itu, kalau di Cimahi itu ada batik asli, betul-betul batik asli, bukan batik printing ataupun batik sablon di situ. Sekarang Pak tentang lingkungan, bagaimana dampak lingkungan dari proses pembuatan batik Cimahi? Kan bukan di sini ya, di pedesaan gitu, buat pedesaan itu. Ya dampak lingkungannya secara tadi, kalau secara dampak buruknya memang sebenarnya kan kita ada limbah di situ, mungkin ada polusi juga, ada asap segala macam. Yang utamanya itu adalah limbah di situ, makanya kita ambil juga di pinggiran supaya limbahnya itu nggak terlalu berpengaruh terhadap lingkungan. Tapi limbah itu juga kita olah dulu supaya tidak mencemari lingkungan sekitar lah. Misalnya kita buang limbahnya nggak langsung dibuang begitu saja, kita olah dulu, misalnya ada pewarna segala macam supaya bening dulu, baru kita buang ke lingkungan misalnya di selokan ataupun di sungai, kalau itu sudah bening, jadi nggak harus diolah dulu limbahnya. Sekarang sejarah berdirinya lembur batik ini Bapak. Ya silahkan Bu. Dari mana Bu? Mau lihat-lihat? Oh boleh silakan, bentar. Silakan masuk Bu. Ya, gimana tadi sampai di mana? Sejarah berdirinya lembur batik Pak.
apakah Bapak pendirinya atau misalkan ada yang lain gimana? Ya seperti saya ceritakan tadi bahwa sejarahnya itu bahwa berdirinya Lembur Batik itu pada saat itu kan Cimahi itu ingin mempunyai suatu produk yang khas di Cimahi itu sendiri. Karena sampai pada saat itu kita memang tidak punya produk-produk yang khas yang bisa mendatangkan orang untuk datang ke Cimahi. Seperti daerah-daerah yang lain, misalnya kalau daerah yang lain itu kan mereka sudah kota yang sudah lama berdiri, kemudian juga dia punya ciri khas masing-masing, kan misalnya kayak di Semarang, tahu misalnya di Solo ada segala macam mungkin dari kulinernya makanannya, kemudian misalnya di Cirebon ada batik Cirebon segala macam. Nah, tapi sedangkan itu kan nggak punya apa-apa di sini. Sedangkan wisatawan juga kan banyaknya datang ke Bandung, tapi di sini hanya cuma dilewatin aja gitu. Karena di Cimahi tidak ada potensi yang bisa untuk mendatangkan wisatawan itu sendiri. Nah kemudian ide dari Ibu Wali Kota tadi, bagaimana supaya kita punya ciri khas di Cimahi itu sendiri. Dan dikumpulkanlah para sesepuh Cimahi, kemudian ditentukanlah kita mau bikin batik dengan 5 tema tadi, dan setelah itu dilombakan desain-desain itu. Nah dari situlah kemudian terwujudlah ke batik Cimahi dalam bentuk desain batiknya. Peran kita Lembur Batik itu pada saat itu kita belum ada, tapi setelah itu kita dipanggil dari Lembur Cimahi untuk mengembangkan tentang batik Cimahi ini, mewujudkan batik Cimahi dalam bentuk ini. Nah itu di tahun 2009. Ya, 2009 kemudian kita memproduksi tentang batik itu sendiri. Nah, setelah terbentuk kita punya bisa memproduksi sendiri, kemudian batik itu di launching lah pada saat ulang tahun Kota Cimahi. Jadi pada kita memang yang mendirikan juga Lembur Batik ini, memang yang mengembangkan batik itu dan batik Cimahi itu sendiri dari awal dari 2009. Nah untuk ini Bapak punya nggak inovasi atau ide yang belum tercapai mau menambah motif batik Cimahi untuk lebih banyak gitu? Kalau batik Cimahi kalau motif selalu berkembang ya, selalu nambah ya, selalu nambah. Bukan, maksudnya gini, motif tetap 5 temanya ya, tapi desainnya sendiri bisa beribu-ribu dari 5 tema lagi. Misalnya motif Ciawi Tali misalnya, seperti batang bambu ini, nah itu kan itu motif, satu motif. Mungkin motif yang lain pun ada anyaman bambunya, ada ininya bambu, tapi tetap koridornya adalah Ciawi Tali. Ya, jadi udah menjadi patennya Cimahi. Itu Cimahi itu hanya mempunyai 5 tema. Jadi kalau tema motif tidak bisa dirubah-rubah lagi, tapi kalau desain terus dirubah-rubah. Misalnya nanti bisa dilihat, misalnya motif Cirende misalnya, ya nggak hanya satu Cirende, begitu aja. Misalnya daun singkong atau apa, itu adalah daun singkong yang bentuknya gimana, ininya gimana, segala macamnya kan macam-macam gitu. Baik Bapak, terima kasih telah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, telah mengizinkan kami juga observasi di tempat Bapak. Jika kami ada salah, mohon dimaafkan. Dan setelah ini kami ingin dokumentasi tentang batik tadi yang ada di sini. Boleh, nanti saya jelasin juga di dalam Ya, dokumentasi. Bentar ini lagi ada tamu, bentar ya, nanti udah selesai. Ya, boleh bentar ya. Terima kasih Pak. Ya.